Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pagi Muhammad. Saya akan menjadi dosen Anda atau pengajar Anda dalam mata kuliah Sistem Analisis dan Desain ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana kita membuat suatu desain analisis ya. Untuk keperluan manajemen ya. Jadi misalnya keperluan inventory, keperluan misalnya di rumah makan, misalnya order dan lain-lain. Nah, itu adalah sesuatu yang harus didesain sedemikian rupa agar proses bisnis itu menjadi efektif dan efisien ya. Oke. Nah, Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, jadi kali ini dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang introduction dulu ya dalam sistem desain ya. Jadi analisis sistem and design, apa itu maksudnya? Terus nanti kita bahas juga sistem analis juga. Siapakah yang disebut sistem analis? Terus ada 7 phase of the system development life cycle. Jadi ada 7 tahap development life cycle-nya. Jadi kalau Anda lihat, mungkin Anda sering lihat program selalu ada update ya, selalu ada perubahan. Nah, itu punya life cycle juga biasanya ya. Nanti kita akan bahas di bagian ketiga. Terus ada System Development Methodology, Structure Design, Rapid Application Design, nanti kita bahas. Dan yang ketujuh Agile Development. Jadi ini adalah outline untuk mata kuliah kali ini untuk pertemuan pertama. Oke, yang pertama adalah Introduction to SLDC dan System Analysis Roles. Jadi apa itu SDLC dan System Analysis Roles ya. Oke, jadi yang pertama bahwa sistem itu suatu sistem harus ada seorang analisnya ya, analis juga, dan dia harus mendesain juga sistem tersebut ya. Jadi many failed system were abandoned ya. Jadi banyak sekali sistem program yang gagal itu were abandoned, jadi ditinggalkan karena analis itu biasanya akan berusaha untuk membuat sistem yang tepat untuk suatu organisasi. Jadi suatu sistem tidak bisa cocok ke semua organisasi. Ada yang hanya butuh ABC, ada yang butuh BCD, ada yang butuh XYZ misalnya gitu ya. Jadi suatu sistem yang bagus itu yang punya fitur yang dibutuhkan oleh pemakainya atau oleh organisasi, oleh suatu badan bisnis dan lain-lain ya. Makanya suatu sistem itu harus berorientasi pada user ya, user satisfaction ya. Usernya yang harus dipuaskan, apa yang mereka butuhkan untuk misalnya memperingan pekerjaan mereka ya. Jadi karena kenapa misalnya contohnya seperti ini, kenapa Anda pindah dari Winamp ke Spotify misalnya ya. Winamp kan harus offline misalnya ya, atau misalnya kalau Spotify kan kita bisa online, kita bisa pilih berbagai macam lagu di situ tanpa kita harus download dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang harus dimengerti. Kita harus memecahkan masalah yang dihadapi oleh user kita. Jadi user kita akan menjadi puas ya. Jadi saya tekankan dulu bahwa di sistem analisis dan desain ini kalian tidak harus membuat maksudnya buat aplikasinya, buat sistemnya, tidak harus, karena
karena kalian kan di manajemen ya, jadi kita ini di manajemen. Manajemen itu tidak harus membuat aplikasinya, coding dan segala macam itu nggak usah, tapi kita harus bisa membuat apa namanya, desain sistemnya gitu. Jadi keperluan kita seorang manajer itu harus bisa mendesain suatu sistem yang bagus, yang efektif dan efisien, baru nanti si sistem itu apa namanya, yang buat bisa orang lain gitu ya, apa untuk codingnya, untuk softwarenya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita belajar di sistem analisis dan desain, kita belajar menganalisis suatu sistem dan kita belajar mendesain sistem yang baru. Misalnya apa namanya, sistem nomor antrian, flow-nya harus seperti apa, atau sistem apa ordering misalnya ya, di apa di Pizza Hut misalnya, atau di apa Domino's misalnya. Gimana sih sistem untuk apa namanya, untuk dari order, preparing sampai apa delivering misalnya makanannya misalnya, itu adalah sistem ya. Jadi dengan sistem yang bagus yang dibutuhkan, itu akan apa namanya, membuat yang kerja itu akan semakin mudah. Jadi satisfy gitu ya. Jadi orang-orang itu misalnya yang dulu apa namanya, harus apa namanya, harus order itu ada pelayannya, kalau sekarang misalnya diganti dengan pakai tab misalnya ya. Jadi si pelanggan atau yang mau order itu tinggal pencet, atau sekarang kan sudah ada aplikasi misalnya seperti Gojek, itu kan sudah nyambung gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya yang apa namanya, harus kita analisis dan kita desain gitu. Jadi nanti kita analisis juga misalnya apakah apa kelebihan dan atau apakah ada kekurangan dari aplikasi Gojek misalnya ya, atau apa ya, sistem dan desain yang lain ya. Jadi nah ini primary goal-nya itu create value for the organization. Jadi target utamanya ya, kita harus punya value kan. Value itu apa namanya, nilai utama lah gitu, yang membedakan nantinya kita dari kompetitor gitu kan. Misalnya apa tadi contohnya, misalnya Pizza Hut dan Domino's sama-sama pizza kan, itu pasti bersaing. Nah kalau kita punya value misalnya yang Domino's itu cepat, apa ya, cepat, mudah, hemat, ya gitulah gitu ya misalnya. Nah, itu adalah value. Jadi ketika misalnya saya beli apa Pizza Hut, ternyata saya harus nunggunya lama, tapi ketika saya beli Domino's itu cepat gitu ya. Jadi apakah mereka sudah prepare sebelumnya atau seperti apa, nah, itu yang harus di jadi value gitu. Jadi ketika Anda apa namanya, bersaing, nanti kompetitor bersaing dengan kompetitor Anda punya value yang lebih dari mereka gitu ya. Nah jadi sistem analysis and design itu just series of process, rangkaian proses yang secara sistematis untuk mengimprove bisnis ya, menggunakan computerized information system. Jadi yaitu intinya kita akan mengimprove apa bisnis kita ya, proses bisnis atau bisnis kita melalui computerized information system gitu. Jadi kata kuncinya adalah itu. Jadi intinya kita akan membuat atau si sistem ini harus mengimprove bisnis kita gitu ya. Apa kan sekarang sudah misalnya bisa apa, bisa langganan apa, jadi mitra GrabFood, mitra Gojek. Itu juga adalah salah satu upaya dari sistem analysis and design gitu ya. Nah ada yang dinamakan sistem analis. Itu adalah orang key person yang analyze bisnis, apa namanya, menganalisa bisnisnya gitu ya. Dia mengidentifikasi opportunities, apa ya, peluang untuk improvement, untuk meningkatkan desain information system dan idenya gitu ya. Jadi
nanti akan seperti apa? Apakah orang itu perlu nggak misalnya harus pakai aplikasi? Apakah harus seperti apa? Nah, itu yang nanti seorang sistem analis lakukan gitu ya, yang dilakukan oleh dia. Oke. Nah, ada sistem development life cycle ya. Jadi SDLC ini adalah proses dalam understanding bagaimana information system dapat support business needs ya. Designing the system, building dan delivering ke usernya. Ya, jadi bagaimana suatu SDLC ini adalah proses ya. Jadi kita harus mengerti atau mengetahui apa yang si bisnis ini perlukan gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ini bagian ini yang harus diperbaiki atau yang harus ditambahkan IT, yang ini harus disupport, yang ini. Jadi mungkin tidak semua harus di apa namanya sama gitu, harus disupport. Nah, ini makanya kita harus tahu bisnis needs-nya yang mana gitu ya. Designing system, building dan delivering ke usernya. Jadi kita akan tahu, oh ini yang perlu, oh ini yang tidak. Itu dari apa namanya bisnis supportnya gitu ya, dari business needs ya. Jadi kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, karena suatu kegiatan bisnis itu kan berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi makanya satu sistem itu tidak bisa selalu sama gitu ya. Kalau kebetulan misalnya kalian bikin sistem untuk Pizza Hut, nah kalau sistem itu dipakai lagi uh, dan itu bagus misalnya, dan itu bisa dipakai lagi ke apa namanya usaha yang sejenis ya. Tapi kalau dipergunakan misalnya dengan apa misalnya pakaian misalnya atau produksi sepatu, itu kan akan berbeda ya. Jadi sistemnya juga harus berbeda kebutuhannya. Nah, life cycle moves systematically through phase ya. Jadi ada fase-fasenya gitu. Jadi suatu program itu punya life cycle. Biasanya kalau apa namanya ada upgrade ya, atau ada penambahan, ada fix ya misalnya ada menu yang ditambahkan atau apa gitu, itu biasanya ya bisa gitu. Tapi kalau nantinya si software ini atau program ini sudah ternyata ada yang baru ya, sudah tidak bisa dipakai, itu pasti akan ditinggalkan ya. Jadi itu life cycle dari suatu program misalnya ya. Kalau kalian ketahui juga misalnya Windows ya. Windows itu kan adalah suatu program ya, program operating system. Dulu ada Windows 95, 98, Windows XP, Windows 7. Nah, ketika ada yang baru dan ada yang lebih bagus, nah misalnya Windows 97, 98, Windows 2000, Windows XP itu kan sudah ditinggalkan sekarang ya. Jadi karena sudah apa namanya kebutuhannya sudah banyak, apa namanya ada yang harus ditambahkan dan lain-lain, pasti ditinggalkan. Jadi life cycle-nya sampai misalnya sampai tahun berapa gitu ya. Oke. Nah, untuk slide-nya kan nanti bisa di-download ya. Kalau ini agak nggak kelihatan. Nah, yang kedua adalah roles-nya atau roles dari sistem analis. Jadi kalian diharapkan bisa juga menjadi seorang sistem analis. Jadi seorang sistem analis nggak harus jago coding, tidak harus apa namanya ngerti banget apa namanya network ya, segala macam yang berbau teknis. Tidak selalu harus gitu ya, tapi kalau bisa itu suatu keuntungan itu ya, nilai plus. Tapi tugasnya dia adalah menganalisa apa suatu desain, suatu
apa namanya suatu flow gitu ya, agar suatu flow itu atau suatu SOP misalnya standar operational procedure itu berjalan dengan bagus atau berjalan kalau di bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini analis harus bisa bekerja dengan orang-orang apa ya yang harus juga pasti ketika seorang analis hampir semua pekerjaan lah sekarang itu kan harus working with computer ya, jadi melibatkan komputer, jadi harus juga apa ya sedikit banyak lah tahu tentang programming komputer dan lain-lain lah. Nah, ada 3 role utama, itu konsultan, supporting expert, dan agent of change. Jadi kalau konsultan hanya konsultasi gimana nih baiknya, atau misalnya saya pengen mengembangkan apa namanya sistem saya, desain saya, dan lain-lain. Jadi dia ngasih perspektif baru gitu ya. Kalau supporting expert ya, expert itu dia biasanya tahu tentang teknologi apa yang harus digunakan untuk suatu bisnis tertentu ya. Jadi misalnya saya bisnisnya apa, pakai ini gitu ya. Itu yang biasanya yang buat supporting expert. Yang ketiga agent of change. Nah, ini dia biasanya yang lebih apa develop gitu ya, di dalam lah dia membuat apa namanya programnya, facilitate. Nah, ini biasanya dia agent, dinamakan agent of change. Jadi dia harus sangat menguasai bidang ini gitu ya untuk sistem analis. Oke, kualitas dari sistem analis ya dia harus problem solver, communicator yang bagus ya, strong personal dan professional ethic, dan self discipline. Nah, ini ya haruslah dipunyai ya. Ya bukan seorang sistem analis saja sih, menurut saya ini semua pekerjaan pun kalian kalau harus bisa jadi seperti ini ya, problem solver, komunikator yang bagus. Nah, itu harus dan sangat penting ya, personal juga dan lain-lain. Nah, itu sangat penting. Jadi menurut saya sih kalian belajar manajemen harus belajar juga yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya communicator ya, itu kan bagian dari komunikasi ya, tanya-tanya sama anak komunikasi. Nah, kebetulan saya juga apa namanya sebenarnya apa jurusan saya itu ilmu komunikasi. Jadi ya ini agak apa bahwa komunikasi itu memang sangat penting dimanapun Anda mau jadi dokter, mau jadi apapun itu belajar komunikasi itu apa pasti berguna gitu ya. Belajar komunikasi yang efektif, efisien, misalnya nanti juga apa mungkin public speaking ya, itu juga harus, kalau kalian punya skill itu akan sangat menguntungkan. Oke, yang ketiga 7 phase of system development in life cycle ya. Nah, jadi ini adalah 7 proses bagaimana sistem life cycle ya. Yang pertama itu identifying problem, opportunities, dan objects ya, and object. Jadi pertama sebelum kita apa namanya membuat suatu desain apa software atau desain sistem dan lain-lain, itu harus identifying problemnya dulu. Misalnya problemnya apa nih gitu ya, nanti opportunities ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita punyai atau melebihi dari apa kompetitor kita misalnya ya. Nah, nanti objektifnya apa gitu, kita harus bangun apa sistem yang seperti apa ya. Oke, yang kedua determining human information requirement ya. Jadi yang kedua kita harus tahu apa namanya human informationnya
yang dibutuhkan itu apa saja. Misalnya di bagian A, jadi tidak semua informasi itu apa namanya semua punya akses yang sama terhadap satu informasi ya. Jangan sampai juga overload informasi dikasih semua. Karena belum tentu bagian A perlu informasi yang ini gitu ya. Jadi kita harus apa namanya bagian misalnya bagian apa ordering perlunya informasi apa saja, bagian marketing informasi apa saja, bagian finance apa saja informasinya. Jadi tidak semua informasi itu dibutuhkan oleh ya orang tersebut atau bagian tersebut gitu. Jadi kita harus memilah, oh ini apa dia perlunya informasi tentang A, yang ini informasi tentang B. Jadi mereka pun tidak overload information ya. Yang ketiga, analyzing system needs ya. Apa namanya? Kebutuhan di sistemnya apa saja gitu ya. Jadi apakah ini harus untuk intranet atau harus pakai internet atau seperti apa sistem yang dibutuhkan. Dan itu baru sistemnya di analyze. Yang keempat, baru di designing the recommended system. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ini untuk misalnya yang tadi itu misalnya apa Pizza Hut atau apa gitu ya, untuk food ini adalah sistem yang kami rekomendasikan gitu ya. Yang kelima adalah developing dan documenting software ya. Jadi develop itu pengembangan ya software. Jadi biasanya software juga itu kan ada beberapa tahap ya. Biasanya kan suka ada yang nama tahap beta ya. Nah, itu ada tahap, nah itu yang nanti di 6 ke testing ya. Jadi beta itu biasanya untuk testing ya. Jadi sebelum di suatu aplikasi diluncurkan biasanya dites dulu gitu ya. Jadi dipakai dulu, nanti ada kendala nggak, ada bug nggak, ada crash nggak atau ada apapun gitu ya. Jadi ketika sudah di apa namanya apa namanya dikeluarkan dulu versi beta, versi percobaan. Nah, ketika ada bug atau apa nanti diperbaiki lagi. Ketika sudah oke semuanya baru nanti di resmi dikeluarkan ya. Testing, maintenance dan implementing dan diimplementasikan ya yang ketujuh. Jadi nah itu 7 phase dari system development life cycle ya. Jadi ya ini yang pertama ya, dari problem activities ya. Jadi yang pertama kan kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di perusahaan tersebut lah gitu ya. Apa yang bisa mempermudah pekerjaan mereka misalnya gitu ya. Jadi bisa interview ke orang-orangnya, interview ke manajemen, ke orang-orangnya dan lain-lain ya. Nah, ini yang kedua yang tadi determining human information requirement. Jadi interview, sampling, questionnaire, behavior, perilaku gitu ya. Itu juga yang harus difikirkan ketika apa ini data ya, misalnya ini nanti juga makanya ini juga akan penting misalnya data. Kenapa sih harus ngambil data karyawan pabrik misalnya dengan karyawan apa ya, misalnya karyawan Gojek lah misalnya atau karyawan Tokopedia misalnya, itu akan berbeda karena karyawan pabrik misalnya kayak karyawan buruh misalnya, mereka ketika mereka harus menggunakan komputer atau menggunakan sistem itu kan berbeda dengan apa karyawan Gojek atau Tokopedia yang sudah misalnya yang sudah komputer literate gitu ya, yang sudah biasa pakai komputer. Kalau mereka yang belum biasa pakai komputer itu kan si desainnya harus seminimal mungkin gitu ya. Tombol-tombolnya harus besar, harus kelihatan. Tulisannya juga kalau bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Karena itu kan yang harus apa di apa namanya di nanti
dipelajari ya dari data, dari interview, sampling, questionnaire dan lain-lain gitu. Jadi kita tahu tentang orang, goals, tujuannya, data, proses dan lain-lain itu ya. Nah, analyzing system needs ya. Jadi nanti kita akan membuat flow-nya, data flow-nya, aktivitas, diagram sequence-nya ya. Gitu. Jadi nanti ketika kita tahu nanti kita punya gambaran apa namanya flow atau SOP misalnya ya, standar operational procedure-nya seperti apa. Nah, kita buat diagram misalnya kayak chart atau diagram nanti agar lebih mudah dipahami ya. Jadi sekali lagi kalian tidak perlu untuk sistem analisis dan desain bukan membuat programnya ya, tapi kita buat analisis buat sistemnya gitu ya. Jadi apa namanya flow-nya lah gitu. Jadi bukan kita harus bisa membuat misalnya software atau program, nanti itu bisa dikerjakan misalnya anak-anak teknik dan lain-lain itu yang mempelajari. Kalau di manajemen kan kita tidak mempelajari untuk bikin software atau program seperti itu ya. Makanya kita harus tahu bisa apa namanya membuat desain dalam bisnis operation yang bagus gitu ya. Jadi kita bikin desainnya aja, yang membuat itu orang lain. Oke, designing recommendation systemnya nanti makanya designing prosedur, data entry, human computer interface ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, jadi kita juga harus tahu siapa penggunanya ya, apa tingkat pendidikan mereka dan lain-lain, itu akan menjadi bahan acuan. Jadi jangan sampai Anda bikin desain suatu desain misalnya aplikasi, Anda karena pengen kelihatan keren Anda kasih tombol-tombolnya gitu kan dalam bahasa Inggris semua, tapi Anda mau pakai ke misalnya ke pabrik yang mayoritas buruh lah gitu ya. Nah, itu kan mereka ya nggak ngerti bahasa Inggris, nanti ini buat apa tulisannya, dan itu kan jadi bingung. Jadi nah ini tadi ketika kita melakukan background, nah itulah yang harus kita lakukan. Itu kan jadi dasar apa yang harus kita kerjakan, apakah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, apakah tombolnya harus kecil-kecil, harus besar. Nah itu ada tujuannya ya. Jadi semua dibuat itu berdasarkan tujuan data gitu. Jadi membuat suatu interface nantinya itu enggak asal-asalan. Jadi kenapa ini pakai bahasa Indonesia ya? Karena usernya kebanyakan misalnya untuk di pabrik, karena mereka kebanyakan pendidikannya SMP sampai SMA mungkin ya. Nah itu maka dibuatlah versi bahasa Indonesia gitu ya. Ya outputnya database, program, interface design, nanti ada system specification ya, hardware dan software apa yang dibutuhkan ya gitu. Berapa besar sih pabriknya, berapa besar yang harus ada LAN-nya, berapa besar harus ada koneksinya dan lain-lain, itu nanti di system specification. Developing dan documenting software ya, activities. Sistem analis bekerja dengan programmer ya untuk develop original software. Jadi, nah ini sistem analis kerja dengan programmer ya. Jadi, nah kalau Anda itu sebagai sistem analis ya, nanti kerjanya sama programmer. Jadi Anda yang ini nih bikinnya seperti ini gitu ya. Saya pengennya yang ini tuh seperti ini, nanti flow-nya ke sini, nanti ke sini. Nah, itu nanti programmer yang buat gitu. Oh, ini ke sini, oke, ke sini. Gitu ya. Programmer design code remove ya, itulah gitu ya. Jadi kalian nggak harus tahu tentang coding segala macam. Nah, itu
Kalau nggak ngerti ya serahkan ke programmer. Kalau kalian ngerti, bisa coding, bisa buat sistem juga, ya itu lebih bagus ya. Oke. 6 testing ya. Jadi harus dites dulu. Jadi jangan sampai belum dites sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi jangan sampai begitu, karena takutnya ada permasalahan, ada apa namanya, ada bug, ada crash atau ada apapun. Nah, itu yang apa namanya, harus sangat dihindari ya. Nah, implementing dan evaluating the system ya. Jadi nanti harus semua sistem harus dievaluasi ya. Jadi karena tidak ada yang sistem yang sempurna ya. Jadi harus selalu dievaluasi. Nanti ketika sudah dijalankan, dievaluasi apakah itu per 6 bulan, per 1 tahun, atau yang penting harus ada evaluasi. Jadi karena kan kebutuhan si perusahaan juga pasti berubah-ubah ya. Sekarang punya 100 pegawai dengan punya 1000 pegawai, itu kebutuhannya berbeda gitu. Jadi harus dievaluasi lagi. Oh, ini kita harus nambah ini. Oh ya, ada yang harus diperbaiki atau apapun. Nah, itu dari evaluating the system ya. Oke. Keempat, system development methodologies. Nah, metodologi adalah formalized approach ya. Jadi pendekatan yang formal dari serangkaian atau tahapan dalam implementasi yang tadi ya, SDLC ya. Jadi metodologi sangat banyak macamnya, will vary depending on whatever the emphasis is business process. Jadi ya gimana bisnis prosesnya. Jadi akan sangat bisa bermacam-macam, akan sangat sangat berbeda-beda. Ya, ada yang proses center ya, jadi dia berorientasi pada proses ya, untuk prosesnya harus benar. Ada yang data center, apa namanya, perusahaan itu ya dia perusahaan berbasis untuk data, misalnya Google misalnya. Apakah dia bikin suatu produk atau suatu apa gitu ya untuk proses, mungkin nggak terlalu, tapi dia kan data center ya. Artinya yang diolah itu banyaknya dia itu data gitu. Artinya kalau seperti itu lebih banyak mainnya di algoritma gitu ya. Jadi ketika Anda cari A, nanti munculnya A gitu, atau mungkin Anda sukanya ABC, nanti yang akan lebih kemungkinan muncul itu ABC gitu. Itu yang dimaksud ya. Jadi sistem konsepnya data ya, data model. Objek, nah kalau objek ini balance ya dari data dan proses gitu. Jadi ya dia pakai data juga, dia pakai proses juga. Nah, yang bagus sih memang yang pakai object oriented balance ya, yang balance ya pakai data ya, pakai diproses juga pakai ya. Jadi harus saya katakan bahwa sekarang itu ketika kalian nanti jadi manajer ya, jadi CEO dan lain-lain, ketika kalian yang memutuskan sesuatu itu harus dibantu dengan data. Maka data itu menjadi sangat penting ya. Ketika misalnya Anda mau memutuskan sesuatu, itu harus based on data, karena jangan sampai Anda memutuskan sesuatu berdasarkan karena Anda pengen aja, atau karena Anda misalnya mecat seseorang karena ya saya nggak suka aja sama orang itu, ya udah saya pecat. Nah, itu kan tidak base ya apa namanya personal gitu ya, tidak data. Tapi dalam data dia kerjanya bagus misalnya, segala macam gitu ya. Jadi kalau karena Anda nggak suka terus mencat dia, kemungkinan ya perusahaan Anda akan jadi rugi karena kehilangan orang yang bagus lah bekerjanya. Oke, jadi ini saya banyak juga
apa namanya, materi-materinya mungkin nanti kalian bisa download di LMS ya untuk materinya. Jadi eh, saya tidak akan jelaskan lebih semuanya detail. Ini sangat banyak juga, tapi secara garis besarnya saja. Oke, struktur desain ya. Jadi untuk struktur desain, project biasanya apa namanya move atau dia berkembang ya. Jadi suatu project, suatu suatu sistem ya bisa saja berubah atau model bisnisnya jadi berubah, misalnya perusahaannya jadi besar. Nah, itu kan sistemnya juga kan harus menyesuaikan ya. Jadi ketika asalnya perusahaannya kecil, ketika dia berkembang jadi besar, dia akan memerlukan memerlukan sistem yang lebih bisa mendukung dia gitu ya. Kebutuhan orang banyak dengan kebutuhan orang sedikit itu kan berbeda gitu ya. Bisnis prosesnya ternyata berbeda. Ada yang ada yang harus ditambahkan, ternyata yang ini dihilangkan atau dikurangi dan lain-lain. Itu kan harus si sistemnya harus bisa ya harus bisa menyediakan itu atau bisa dipakai untuk kegiatan ya atau bisnis proses yang besar. Kalau tidak ya pasti itu sistemnya tidak akan dipakai gitu ya. Jadi apakah harus bikin ditinggalkan 100% misalnya ya, atau mungkin ada bagian yang bisa masih dipakai, ya itu bisa saja. Jadi tergantung, nanti harus dianalisis lagi gitu ya, ketika ini perusahaan sudah beranjak jadi besar, apa yang terjadi misalnya kan, apa yang dibutuhkan, terus ada bisnis proses yang berubah, yang dulu tidak ada delivery sekarang ada delivery misalnya. Nah, itu kan ada bisnis proses yang baru misalnya ya. Jadi harus ditambahkan misalnya bisnis proses yang baru itu ya. Oke. Nah, ini ada waterfall development project ya. Kalau waterfall ini jadi metodologi ini analis dan user proceed sequentially from one phase to the next. Jadi secara sekuen, jadi tidak bisa loncat ya. Jadi ketika kita dari planning perencanaan, terus dianalisis, terus didesain, implementation gitu ya, terus dibuat sistemnya. Jadi tidak bisa dari planning langsung ke desain, langsung ke sistem misalnya gitu. Jadi harus satu tahap ya. Nah, kalau paralel ini jadi dia bisa beberapa gitu ya. Misalnya untuk desain ya, kita bisa lihat di sini desain. Jadi dia planning, analisis, desain, didesain. Nah, ini misalnya desain untuk yang A, B, dan C misalnya ya. Oke, didesain A, ini desain B, desain C. Oke, buat 3. Nah, terus implementasikan gitu ya. Nanti seperti apa gitu ya. Oh, ini bagus nih. Ini enggak, balik lagi ke desain. Implementasi lagi. Nah, ketika bagus ya jadi subproject 2 implementasi. Jadi seperti itu. Jadi nanti ke sistem. Ini lebih cepat, tapi memerlukan lebih banyak tenaga juga ya. Jadi karena kan misalnya sekarang didesain yang asalnya 1 dipecah jadi 3, ya itu harus tambah tenaga juga, karena kalau hanya satu tim, 1 orang ya mungkin nanti akan bebannya sangat besar ya. Oke, Red Application Development. Nah, ini Rapid Application Development itu
metodologi yang untuk SDLC yang apa namanya part dari development ya, untuk pengembangan ya. Jadi apa namanya ini bisa juga apa namanya untuk rapid application development agar bisa berkembang dengan cepat gitu. Jadi metodologisnya recommend that analysis use special technique dan computer tools to speed up analysis, design, and implementation phase ya. Jadi dipakai rapid application development itu agar kita nantinya seperti ya pakai bantuan komputer, atau kalau sekarang kan sudah ada AI juga mungkin ya, nanti ya kita biasanya akan kita tinggal masukin data biasanya di komputer, nanti keluar datanya, nanti keluar analisis atau nanti keluar hasil rekomendasi gitu ya, agar lebih cepat dalam apa namanya menganalisis sesuatu gitu. Jadi itu yang dinamakan di rapid application development ya. Prototype ya, biasanya nanti juga biasanya kita kan prototype itu membuat suatu aplikasi atau suatu ya barang atau produk yang apa namanya yang prototype dulu kan ya, yang model utama dulu, baru misal ketika dites gagal buat model yang baru. Kalau ini berhasil, nah dites lagi ternyata oke, ini stabil, nah itu baru dibuat banyak ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita bikin satu, ternyata kita karena tidak kita tes, kita bikin banyak, ternyata ada banyak apa namanya banyak bug, banyak keluhan, banyak masalah, itu kan jadi cost tidak efektif ya. Oke, Agile Development. Nah, jadi kategori ini fokus pada streamlining the SDLC by eliminating much the modeling and documentation overhead dan time spend on those tasks. Jadi untuk Agile Development ini fokusnya apa namanya menghilangkan dari modeling atau mungkin dokumentasi yang kadang apa namanya makan waktu gitu ya. Jadi misalnya suatu project itu disimplifikasi yang enggak apa namanya yang tidak misalnya tidak lama atau tidak terlalu diperlukan, itu di cut gitu ya. Jadi agar bisa lebih cepat, karena dalam bisnis sekarang ini kalau kita tidak cepat maka kita akan kalah dengan kompetitor kita gitu. Jadi makanya harus semua apa namanya semua harus serba cepat ya. Action programming misalnya, makanya memang harus segalanya harus lebih cepat ya, atau bikin Scrum ya, project itu ya. Jadi ketika apa namanya ada project baru, siapa nih yang harus dilibatkan buat project, biasanya apa namanya tim itu jangan sampai terlalu banyak ya, 5 sampai 9 orang itu ya itulah yang ideal ya, karena kalau banyak orang itu biasanya akan jadi lebih pusing ya. Tapi small group itu lebih bagus ya. Makanya kalau kalian lihat ya, tim-tim itu nggak terlalu banyak membernya kalau yang bagus. Kita bisa lihat kalau apa namanya di film-film saja, misalnya Mission Impossible gitu ya, timnya kan 4 orang, 5 orang, atau apa sih film yang ada timnya lagi ya, Jumanji misalnya, dia 4 orang, atau apalah yang lain-lain gitu ya. Jadi tim itu jangan sampai terlalu banyak, karena terlalu banyak itu tidak akan
bagus ya, tidak akan efektif ya. Nah, jadi ini ya reference booknya ini dari Kenneth E. Kendall ya, Sistem Analisis dan Desain 9th Edition ya. Jadi ini book yang buku utama yang untuk mata kuliah ini Sistem Analysis and Design. Jadi ya ini dari Kenneth E. Kendall ya. Oke. Itu saja dulu untuk pertemuan pertama kita. Kalau ada pertanyaan apapun mungkin bisa boleh di LMS, boleh di grup ya. Saya sudah kita kan sudah ada grup WA ya. Silahkan di situ, atau mau langsung hubungi saya misalnya, atau ada apapun silahkan. Kalau ada pertanyaan. Jadi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.